Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang setia dan penuh kasih, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Saat ini dalam diam, kami tertunduk di hadapan-Mu, menyampaikan kerinduan kami untuk mendengarkan suara-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dalam perenungan di saat ini, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan, sehingga firman Tuhan menguatkan kami dan memotivasi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini terambil dari Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan reflektif bagi kita saat ini adalah, apakah yang saudara lakukan ketika saudara berhadapan dengan persoalan yang bertubi-tubi? Ketika saudara dalam keadaan yang tertekan? Atau pernahkah saudara mengalami kondisi yang namanya krisis dalam kehidupan saudara? Lalu bagaimana saudara menghadapi keadaan saudara yang krisis itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realitas yang kita lihat bahwa kadangkala kita berhasil menghadapi krisis hidup yang kita alami ataupun yang kita hadapi. Kita mampu menyelesaikan krisis itu, kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Namun kemudian setelah persoalan itu selesai, muncul persoalan-persoalan yang baru dengan porsi yang lebih besar. Namun dalam realitas yang lain, terkadang kita mengalami perasaan gagal dalam menghadapi persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah. Sehingga kita terpuruk dengan perasaan-perasaan yang negatif.
dan kita kemudian belajar untuk bangkit dan berjuang dari persoalan yang kita hadapi. Realitas yang lain adalah ada dari kita yang justru lari dari masalah yang dihadapi. Kita ingin terbebas dari penderitaan, kita ingin bebas dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, karena kita tidak mau berdamai dengan masalah yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti ini pernah juga dialami oleh Daud sebagai pemazmur yang menjadi bacaan kita hari ini. Ketika itu Daud menghadapi keadaan yang sangat genting. Ia harus berhadapan dengan seorang raja Saul yang melihat Daud sebagai rival ataupun sebagai saingan dalam kehidupannya. Ketika banyak orang mengatakan terpujilah Allah yang telah memberkati Daud karena telah mengalahkan berlaksa-laksa musuh, sementara Saul hanya beribu-ribu. Karena Saul melihat Daud sebagai rival, maka Saul berusaha untuk membinasakan Daud. Saul mengejar-ngejar Daud. Saul mau supaya Daud mengalami kematian. Dan ketika Daud memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan kepada Saul, Daud tidak melakukan kejahatan. Daud tidak berbuat jahat, karena Daud melihat Saul adalah orang yang diurapi Allah. Daud tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga walaupun ada kesempatan untuk berbuat kejahatan terhadap Saul, namun Daud tidak melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang menjadi bacaan kita hari ini, Mazmur 40 ayat 10 sampai 18, merupakan ungkapan doa syukur yang disampaikan oleh Daud kepada Allah sebagai wujud pengakuan percaya Daud kepada Allah di tengah keadaannya yang genting. Doa ungkapan percaya ini didasarkan pada ungkapan syukur Daud atas kebesaran Tuhan. Dan itu dinyatakan oleh Daud di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk kuhitung. Daud menyadari bahwa Allah selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar di dalam hidupnya. Dan perbuatan-perbuatan Allah itu tidak dapat disejajarkan oleh apapun. Karena itu Daud ingin menceritakan perbuatan Allah yang besar itu kepada setiap orang. Bagi Daud, Tuhan itu ajaib. Daud tidak hanya mengungkapkan doa syukurnya kepada Allah di dalam ayat 1 sampai 9, tetapi juga Daud mengungkapkan pengakuan percayanya atas perbuatan Allah, karena Daud yakin bahwa Tuhan dapat diandalkan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan yang dialami, di tengah-tengah kesesakan dada, di tengah-tengah keinginan musuh-musuhnya untuk membunuhnya, pada saat yang sama pemazmur yang dikatakan di sini Daud, ia tetap belajar percaya kepada Tuhan. Hari ini ayat 10 sampai 18 merupakan pengakuan yang disampaikan di dalam doa oleh pemazmur, sekaligus bentuk kesaksian pemazmur kepada kita sekalian. Pada ayat 10 sampai 11, pemazmur bersaksi bahwa Allah itu adil dan setia. Dalam keadaan yang krisis, pemazmur mau tetap bersaksi tentang keselamatan Allah. Pemazmur mau tetap menyatakan tentang kebenaran Allah. Di tengah-tengah perasaan yang tertekan, pemazmur mau tetap membangun persekutuan dengan Allah
dan tetap mau menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang mendatangkan keselamatan. Karena pemazmur yakin Allah selalu berlaku adil, Allah selalu setia di tengah-tengah kehidupan yang dihadapi. Ayat 13, pemazmur menyampaikan kepada kita sekalian bahwa hanya pada Tuhan hidup itu terjamin. Dalam kesadaran yang penuh, pemazmur memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak menahan rahmat-Nya di tengah-tengah keadaannya yang sedang krisis, di tengah-tengah keadaannya dalam tekanan para musuhnya. Dia mau supaya Tuhan tidak menahan rahmat-Nya. Dia juga mau supaya Tuhan segera bertindak menolong pemazmur di tengah kesesakannya. Dan itu pemazmur sampaikan pada ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Tuhan segeralah menolong aku. Ini sebuah teriakan doa yang disampaikan pemazmur kepada Tuhan, agar Tuhan segera menolong dirinya. Dan pemazmur berharap pada ayat 15 sampai 16, ketika Tuhan menolong pemazmur, maka rencana jahat dari musuh-musuhnya itu akan mengalami kegagalan. Menggagalkan rencana jahat berarti musuh-musuhnya akan malu, musuh-musuhnya akan diam, musuh-musuhnya akan berhenti berbuat jahat. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga mengungkapkan pengakuannya dalam doa kepada Tuhan. Dalam ayat 17 dikatakan, Tuhan itu besar. Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang dihadapi oleh pemazmur. Kasih Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang dialami oleh pemazmur. Dan bagi pemazmur, hanya Tuhan yang dapat menolong pemazmur menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Dan pemazmur menempatkan diri sebagai seorang yang miskin dan seorang yang sengsara. Orang yang miskin dan sengsara di dunia ini akan dimerdekakan oleh Allah. Oleh sebab itu pemazmur juga meyakini dalam kemiskinannya, dalam kesengsaraannya, Allah akan memerdekakannya. Ia tetap menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara, Daud seorang raja yang pada saat itu adalah seorang panglima. Di tengah-tengah kebesaran dirinya, dia tetap mengakui kehebatan Allah. Dia tidak membanggakan kehebatan dirinya atau kedudukannya, tetapi dalam posisinya sebagai seorang yang penting di tengah-tengah kehidupan berbangsa, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Daud tetap memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup. Mari saudara-saudara, kita belajar dari pemazmur ini. Kita tetap belajar bersyukur dalam pengakuan akan keadilan Tuhan di tengah-tengah kesesakan dan persoalan hidup yang kita alami. Tetaplah bersyukur meskipun kita mengalami penderitaan. Tetaplah bersyukur meskipun kita mengalami kesengsaraan. Tetaplah bersyukur meskipun ada persoalan-persoalan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena bersyukur itu melegakan diri kita. Bersyukur itu melepaskan kita dari segala beban yang kita alami. Seperti pemazmur. Ketika ia bersyukur, ia dapat melihat keajaiban Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengajak kita untuk berdamai dengan masalah. Karena masalah tidak akan menang atas setiap orang yang mau belajar percaya kepada Tuhan. Masalah tidak akan pernah menang atas setiap orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Kasih Tuhan lebih besar dari segala kesesakan yang kita alami. Oleh sebab itu, berdamailah dengan masalah. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur memberikan catatan kepada kita. Jaminan hidup itu hanya ada pada Tuhan. Jangan letakkan jaminan hidup saudara kepada yang lain, kepada sesuatu yang terlihat, tapi letakkanlah jaminan hidup saudara kepada Tuhan.
Tidak ada satupun dari kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan dan bersama Tuhan, maka kita akan dikuatkan untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang kita alami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan masalah menentukan kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan itu. Tuhan tidak akan membiarkan masalah menentukan kehidupan kita. Kalahkanlah masalah bersama Tuhan. Dan mari kita belajar seperti pemazmur dalam doa kita. Tolong aku Tuhan untuk bergantung kepadamu ketika persoalan-persoalan hidup datang bertubi-tubi. Karena hanya Engkaulah Allah yang ajaib, yang adil, dan yang besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk belajar seperti pemazmur, yang selalu percaya kepada pertolongan-Mu dalam setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Meskipun dalam kesesakan, meskipun dalam berbagai macam persoalan, kami tetap belajar untuk mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, melihat pada keajaiban dan karya-karya Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk beraktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Tolong kami sebagai umat Tuhan untuk tetap tenang di tengah-tengah keadaan kami saat ini ketika PSBB diberlakukan secara ketat. Beri kami senantiasa untuk belajar disiplin, teratur, dan tertib di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami mengikuti petunjuk dan himbauan dari pemerintah untuk hidup sesuai dengan protokol kesehatan, kami hidup sesuai dengan apa yang dianjurkan sebagai wujud iman kami kepada Tuhan. Karena ketika kami menjaga diri kami menjaga lingkungan kami menjaga keluarga kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak egois memikirkan diri kami sendiri, tapi kami senantiasa belajar untuk melihat kepentingan banyak orang di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga ketika kami menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, itu merupakan bagian dari kehidupan beriman dan percaya kepada Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami tidur yang nyenyak. Kami dapat menikmati waktu istirahat kami dengan baik, dan kami dapat menerima kelimpahan berkat-Mu di tengah-tengah waktu istirahat kami. Kami percayakan malam hari ini ke dalam tangan-Mu dalam waktu istirahat kami. Dan di esok hari, ketika kami bangun, kami juga dapat merasakan dan menikmati rahmat dan cinta kasih Tuhan yang berlaku dalam hidup kami, sehingga kami diperkenankan Tuhan untuk beraktivitas. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita tetap semangat, kita tetap menjalani hidup ini dalam ungkapan syukur, karena dengan bersyukur kita akan senantiasa menjalani hidup dalam sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita.